Selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan bahas masalah pemecatan kepelatihan. Dan hari ini kita nggak bisa ngelak dari berita yang lumayan menguras emosi kita. Bahkan berseliweran di internet. Yaitu tentang Patrick Kluivert yang resmi dipecat oleh PSSI. Jujur, kalau kita berbicara ekspektasi, penunjukan Kluivert pada 8 Januari 2025 ya kalau nggak salah. Itu udah kayak kado tahun baru terindah buat sepak bola kita. Gimana enggak? PSS itu berhasil membawa masuk legenda Ajax dan Barcelona. Seorang jebolan generasi emas Belanda ya kan. Dengan track record segudang di Eropa. Harapan kita waktu itu ya tentu aja satu. Lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ini adalah trigger utama PSSI menunjuk dia. Semua ngarep sentuhan magicnya bisa bikin Garuda terbang tinggi melampaui batas Asia Tenggara. Dan sayangnya, mimpi itu harus terhenti di tengah jalan gitu. Kontrak 2 tahun yang diberikan oleh PSSI itu harus diakhiri secara dini. Hanya dalam waktu 10 bulan saja. Penyebabnya nggak lain dan nggak bukan, itu adalah kegagalan timnas kita, timnas Indonesia untuk melaju ke fase berikutnya di kualifikasi. Ibaratnya nih, kita kan beli tiket pesawat paling mahal, tapi ternyata pesawatnya nggak bisa take off. Itu kita ibaratkan ke situ aja. Coba, dalam 8 pertandingan, timnas senior yang dipimpin oleh Peter Kluivert, termasuk laga kualifikasi krusial ya, hasil yang didapat dinilai nggak cukup buat menyelamatkan posisinya. Kluivert itu sendiri sebelum dipecat maksudnya, itu sudah menunjukkan sikap bertanggung jawab penuh atas kegagalannya, yang setidaknya itu menunjukkan profesionalitasnya. Tapi di sepak bola, khususnya di bawah kepemimpinan PSSI yang menuntut hasil cepat itu, nama besar aja tidak cukup bro. Kegagalan memenuhi target ambisius seperti Piala Dunia itu otomatis memicu evaluasi menyeluruh. Keputusan pemecatan ini yang dikonfirmasi langsung oleh PSSI dan mengakhiri petualangan singkat legenda Belanda di kursi panas pelatih timnas merah putih. Dan ini menjadi catatan kelam terbaru dalam sejarah kepelatihan timnas kita yang memang sering gonta-ganti nahkoda dalam waktu singkat gitu kan. Oke, mari kita nggak usah baper. Kita lihat fakta di lapangan kenapa Kluivert ini harus out. Kalau kita bedah kinerja timnas di bawah asuhannya dia, itu ada 2 masalah besar yang nggak bisa dihindari. Menurut gua, yang pertama efisiensi serangan dan rapuhnya pertahanan. Di babak kualifikasi, kita itu mencatatkan total 14 kali kebobolan, bro. Di fase akhir. Angka ini tuh bikin geleng-geleng kepala, bikin pusing. Apalagi kita punya back-back bagus. Back-back berkualitas. Pertahanan kita itu sering terlihat panik, miskomunikasi, miskoordinasi. Ya terutama saat menghadapi tekanan tinggi lawan atau set piece gitu kan. Tapi masalah utama yang paling disoroti oleh fans dan pengamat itu adalah taktik yang kaku dan gak cocok dengan DNA pemain Indonesia. Kluivert yang mencoba menerapkan filosofi total football ala Belanda dengan build up dari belakang itu ternyata gagal total. Skema umpan pendek dan position yang lambat ini justru apa ya
membuat lini serang kita itu tumpul dan mudah dibaca oleh lawan. Pemain kita yang karakternya kuat di kecepatan, transisi cepat, dan fighting spirit tinggi, ya kan? Itu malah terlihat terbebani dan lambat. Ya ibaratnya pemain kita itu punya turbo, tapi dipaksa jalan pelan-pelan di gigi satu. Gimana coba mau ngegol? Akibatnya, performa timnas jadi kurang konsisten. Sempat ada kemenangan emang meyakinkan, tapi kan disusul kekalahan memalukan atau hasil imbang yang seharusnya bisa dimenangkan gitu. PSSI dan publik itu melihat bahwa adaptasi Kluivert terhadap sepak bola itu minim. Dia gagal memaksimalkan potensi pemain yang ada. Dengan total 20 tembakan di beberapa laga kualifikasi yang gagal. Tembakan di beberapa laga kualifikasi yang gagal dikonversi menjadi gol, ya kan. Ini jelas menunjukkan ada yang salah dengan finishing dan chemistry tim. Jadi keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama ini bukan cuma bukan cuma karena hasil kalah menang, ya tapi karena emang arah permainan tim itu yang gak jelas dan gak menunjukkan progres yang meyakinkan. Makanya Erick Thohir mengakhiri kerjasama ini. Nah ini yang bikin kita semua khawatir, yaitu efek domino pemecatan Peter Kluivert. PSSI itu nggak cuma memecat Peter Kluivert sendirian, tapi seluruh gerbong kepelatihan Belanda yang dia bawa juga ikut dipecat. Loh, memang siapa aja yang kena? Ada Denny Lanzat dan Alex Pastoor sebagai asisten senior. Dan yang paling krusial yaitu Gerard van de Boer, pelatihnya U23. Serta Frank van Kempen, pelatihnya U20. Artinya, itu seluruh visi kepelatihan Belanda di tim Indonesia, dari senior maupun junior, itu sudah berakhir. Dan ini adalah langkah yang super berani dan tegas dari PSSI. Tapi juga punya resiko besar. Kenapa? Karena rencana awal PSSI itu mau membuat filosofi bermain yang seragam dan terpadu di semua level, ya kan. Makanya menunjuk Kluivert dan kawan-kawan di tim muda. Harapannya pemain U20 yang naik ke U23 lalu ke senior itu nggak perlu banyak adaptasi karena skemanya sama. Sekarang program jangka panjang yang baru dirintis 10 bulan ini harus dirombak lagi dari nol. Dan ini jelas mengganggu stabilitas dan persiapan tim usia muda yang sebentar lagi itu akan menghadapi turnamen-turnamen penting. Bayangkan betapa puyengnya pemain U20 kita yang sudah terbiasa dengan metode latihan Van Kempen. Tiba-tiba harus adaptasi lagi dengan pelatih dan skema yang baru. Proses ini pasti akan memakan waktu. PSSI itu memang mengumumkan bahwa pemutusan kontrak dilakukan secara kesepakatan bersama, secara mutual terminator. Tapi intinya tetap sama, bro. Target gak tercapai. Dan sekarang PSSI itu punya PR ganda. Cari pelatih senior dan sekaligus pelatih tim junior yang punya visi seragam. Jangan sampai karena pemecatan jangan sampai karena pengen cepat-cepat sukses di senior, seragam pembinaan usia muda kita jadi korban dan mundur lagi. Jangan sampai kayak gitu. Oke, Bos Kluivert sudah pulang.
Sekarang kita harus lihat ke depannya. Karena kan kompetisi itu nggak berhenti. Setelah kegagalan Piala Dunia, di kualifikasi Piala Dunia 2026, itu PSSI itu langsung tancap gas dengan menetapkan target-target baru yang lebih realistis dan terukur. Ketua PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir, itu sudah mengumumkan bahwa fokus utama timnas Indonesia berikutnya itu adalah Piala Asia 2027 dan usaha untuk tembus ranking 100 besar FIFA secara konsisten. Dan ini adalah langkah yang bijak daripada mengusahakan, ya usaha haruslah, daripada mengusahakan Piala Dunia yang emang berat gitu. Lebih baik fokus dulu di level Asia dan memperbaiki posisi di ranking dunia. Ini bagus. Pemecatan Kluivert yang hanya bertahan 10 bulan itu membuktikan bahwa PSSI saat ini itu sangat menuntut profesionalisme dan hasil cepat. Ia menjadi salah satu pelatih dengan masa jabatan tersingkat di era modern timnas kita. Dan ini adalah sinyal kuat, sinyal keras bagi siapapun calon pelatih berikutnya. Jadi, siapa yang akan jadi nahkoda Garuda selanjutnya? Spekulasi itu sudah mulai ramai nih. Apakah PSSI akan melirik lagi pelatih yang punya chemistry kuat dengan pemain dan Liga Indonesia, atau mencari pelatih asing lain yang benar-benar terbukti mampu melakukan adaptasi taktik di lingkungan Asia? Ya pokoknya pelatih baru nantinya itu harus punya beberapa kualifikasi penting. Yang pertama, menurut gua, kemampuan menyatukan tim ini penting banget, termasuk pemain naturalisasi dan lokal. Yang kedua, itu menciptakan pola serangan yang efektif, bukan sekedar position. Dan yang paling penting itu mengembalikan mentalitas tim agar nggak mudah goyah di menit-menit krusial. Ya pekerjaan rumah PSSI sangatlah besar lah ya. Apalagi harus mencari pelatih untuk 3 level timnas sekaligus. Kita berharap PSSI ini lebih cermat dalam memilih berikutnya pelatih-pelatihnya. Jangan sampai kita mengulangi siklus yang sama. Harapan besar, pelatih besar, taktik nggak cocok, lalu dipecat. Jangan sampai kayak gitu. Ya, menurut kalian siapa pelatih yang paling cocok menggantikan Kluivert dan mewujudkan mimpi kita menembus 100 besar FIFA? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe lah ya.